Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di awal tahun 2021, Indonesia dilanda sejumlah bencana alam yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan ribu orang terpaksa harus mengungsi. Bagaimana prediksi bencana yang kemungkinan masih akan terjadi dan apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Kita akan tersambung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Ibu Korita. Selamat siang Mbak Sumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Korita kembali bergabung bersama kami. Bu Korita, dari pemaparan rekan kami tadi bagaimana kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2021. Paling banyak memang hidrometeorologi ya, bencana banjir. Betul. Sebetulnya bencana yang terjadi ini sudah terprediksikah oleh BMKG atau ada hal-hal di luar dugaan? Sebetulnya sudah terprediksi sejak paling tidak akhir September lalu sudah kami prediksi dan kami sebarluaskan ke berbagai pihak bahwa apabila kita memasuki musim hujan, puncaknya akan terjadi di bulan Januari, Februari di berbagai wilayah di Indonesia, dan karena ada beberapa fenomena yang terjadi bersamaan, yaitu fenomena La Nina, fenomena angin monsun Asia, fenomena Madden-Julian Oscillation atau pergerakan udara basah dari Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia, dan juga bersamaan dengan adanya fenomena seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet, plus fenomena di tempat lokal, yaitu di wilayah-wilayah yang topografinya pegunungan, gunung yang berinteraksi dengan atmosfer setempat. Semuanya dapat terjadi bersamaan atau beberapa fenomena bersamaan yang mengakibatkan kami prediksi Januari sampai Maret dan terjadi peningkatan curah hujan hingga mencapai 300 mm hingga 500 mm dalam satu bulannya, dalam tiap bulannya. Di beberapa wilayah dapat melampaui 500 mm di dalam satu bulannya. Kurang lebih ini, halo? Ya, Bu Korita, kalau sebelumnya yang harus diwaspadai mungkin bencana hidrometeorologi. Nah, beberapa hari yang lalu BMKG mengingatkan ada potensi multiresiko, bencana multiresiko. Bisa Anda jelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan bencana multiresiko ini? Bencana multiresiko adalah beberapa kejadian bencana dalam waktu bersamaan. Misalnya, seperti di Mamuju saat ini terjadi gempa bumi yang juga memicu terjadinya longsor. Dan selain itu, di sini juga terjadi cuaca ekstrim. Nah, semoga tidak memicu banjir, semoga tidak. Tetapi ada potensi. Sehingga dalam kita memitigasi bencana gempa bumi, tetap harus memperhatikan mitigasi terhadap longsor dan mitigasi terhadap banjir atau banjir bandang. Dan juga mitigasi terhadap tsunami, misalnya seperti itu. Baik, Bu Korita, daerah mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yang perlu masyarakat lebih waspada dan harus ada mitigasi bencana lebih dini? Daerah mana saja dan apa ancamannya? Dalam hal ini kami menyampaikan untuk hidrometeorologi, yaitu potensi banjir, longsor, banjir bandang, ini mohon maaf hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, di dalam bulan Januari, Februari, bahkan bisa sampai Maret. Karena apa? Curah hujan yang ekstrim ini merata di seluruh wilayah Indonesia dan akan menjadi bencana apabila di situ terdapat lahan yang miring, lereng-lereng gunung
itu potensi longsor apabila lahan itu terutama telah terganggu atau rusak lingkungannya. Dan di lembah-lembah juga potensi banjir, mana yang akan terjadi lebih dahulu, yaitu yang paling parah kerusakan lingkungannya. Antara lain seperti itu untuk hidrometeorologi. Untuk bencana gempa bumi, secara umum wilayah Indonesia memang rawan ya potensi mengalami gempa bumi, baik mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, juga kecuali Kalimantan relatif rendah potensinya, kemudian Sulawesi termasuk tinggi, Maluku Utara, bahkan Papua juga termasuk tinggi. Namun hal tersebut tentunya dapat dimitigasi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, saya mendengarkan, dengan berbagai kesiapan untuk penyelamatan diri ataupun penyelamatan secara tersistem dalam manajemen bencana. Baik, Bu Korita, terakhir apa mungkin masukan ataupun himbauan buat Pemda setempat, kemudian juga masyarakat untuk bisa segera melakukan antisipasi dan juga termasuk tidak panik dan tidak termakan informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan perubahan cuaca maupun potensi bencana ini? Betul sekali, jadi saat ini di lokasi bencana itu sering beredar informasi yang mencekamkan dan itu tidak benar dari sumber yang tidak jelas. Oleh karena itu kami mohon baik masyarakat yang berada di daerah rawan dan juga pemerintah daerah untuk jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Khusus untuk informasi cuaca, kemudian gempa bumi dan tsunami, mohon mengakses aplikasi mobile phone info BMKG atau juga mengakses laman BMKG atau mengkontak kantor BMKG dan sosial media BMKG. Kantor-kantor kami tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami siap untuk menyebarluaskan informasi tersebut agar tidak panik dan cemas. Kemudian untuk antisipasi banjir longsor, mohon tata air dijaga, jangan ada yang tersumbat, dan lereng-lereng yang rapuh, mudah longsor agar diperkuat pada saat tidak terjadi hujan. Karena memperkuat lereng apabila hujan masih terjadi, justru dapat longsor kembali dan semuanya dapat tertimbun yang melakukan pekerjaan di situ. Jadi harus benar-benar mewaspadai lereng-lereng yang saat ini rawan dan masih hujan ekstrim dapat terjadi. Baik. Demikian. Terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati untuk waktunya di Metro Siang kali ini.